Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Indah Sulistiawati dengan NIM 2014-247, Amalia Rahma Putri dengan NIM 2014-276, dan Nurul Kusuma Wardani 2014-277. Kami akan menjelaskan tentang laporan keuangan Bank Syariah. Saya Amalia Rahma Putri dengan NIM 2014-276 akan menjelaskan materi yang pertama. Tujuan laporan keuangan Bank Syariah. Yang pertama, pengambilan putusan investasi dan pembiayaan, menilai prospek arus kas, informasi atas sumber daya ekonomi, kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Laporan keuangan memberikan informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank dan pemenuhan fungsi sosial. Laporan keuangan Bank Syariah meliputi 1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan Bank Syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh Bank Syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam perubahan dana investasi terikat. Ketiga, laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank Syariah sebagai pemegang amanah dan kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan laporan sumber dana penggunaan dan kebajikan. Perbedaan laporan keuangan bank konvensional dengan laporan keuangan Bank Syariah. Di bank konvensional ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Sedangkan di laporan keuangan Bank Syariah ada yang pertama laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan laporan keuangan, laporan investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan laporan sumber dana penggunaan dana zakat. Hal yang berbeda dengan unsur neraca bank konvensional yang perlu dijelaskan. Dalam bank konvensional, penyaluran dana hanya dicabut dalam perkiraan kredit atau pinjaman yang diberikan. Hal ini sangat berbeda dengan bank syariah di mana penyaluran dana dicabut dalam perkiraan yang sesuai dengan prinsip penyalurannya, yaitu prinsip jual beli dibukukan pada perkiraan piutang, seperti piutang murabahah, piutang istisna, piutang saham. Prinsip bagi hasil ditampung dalam perkiraan investasi, seperti pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Selanjutnya, prinsip ijarah dicatat dalam perkiraan aktiva ijarah. 1. Aktiva. Beberapa perkiraan yang harus dijelaskan dalam aktiva yang perlu dijelaskan antara lain: A. Piutang dagang, B. Investasi, C. Persediaan atau aset, D. Aktiva ijarah, E. Aktiva istisna dalam penyelesaian, F. Penyaluran dana investasi terkait eksekuting, G. Pinjaman kord, H. Penyertaan. 2. Kewajiban. Perkiraan beberapa pada kewajiban dalam neraca bank syariah dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Simpanan atau titipan, B. Kewajiban investasi terkait eksekuting, C. Keuntungan diumumkan belum dibagikan. B. Laporan laba rugi. Beberapa unsur laporan laba rugi yang ada dalam laporan laba rugi Bank Syariah adalah: 1. Pendapatan operasi utama, 2. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syariah temporer, yang ketiga adalah pendapatan operasi lainnya, yang keempat adalah beban-beban. C. Laporan arus kas. Laporan arus kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 laporan arus kas. Yang D. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 1 penyajian laporan keuangan.
Laporan perubahan dana investasi terkait. Laporan perubahan dana investasi terkait ini memuat laporan dari mudorobah muqayadoh investasi terkait dengan pola penyaluran konseling untuk investasi terkait dengan pola penyaluran eksekuting. Dilaporkan dalam neraca on balance sheet. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban sesuai agen dalam mudorobah muqayadoh. Laporan perubahan dana investasi terkait ini dibuat oleh lembaga keuangan syariah sebagai laporan dalam menjalankan amanah dan dalam menjalankan pengelolaan dana. Baik, selanjutnya laporan sumber dan penggunaan dana zakat dalam PSAK 59. Laporan ini disebut dengan laporan sumber dana penggunaan dana JIS, zakat, infak, dan sodako. Oleh karena itu, terdapat ketidakjelasan penggunaan infak dan sodako yang dapat dipergunakan untuk hal-hal di luar dari zakat. Di samping zakat, sumber dan penggunaan telah diatur dengan jelas dan syariah. Maka laporan tersebut disempurnakan dengan laporan sumber dan penggunaan zakat, yaitu sesuai laporan yang khusus untuk penerimaan dana dan penyaluran zakat sesuai ketentuan syariah yang ada. Sedangkan laporan sumber dan penggunaan dana infak dan sodako digabung dengan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk pertama fakir, kedua miskin, ketiga rikob, keempat orang yang terlilit hutang atau gorim, yang kelima mu'alaf, keenam fisabilillah, ketujuh orang yang dalam perjalanan atau ibnu sabil, yang terakhir amil. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat, yaitu muzaki, untuk diserahkan kepada penerima zakat atau bisa disebut mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nishab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Unsur dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif. Selanjutnya, laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan. Dalam PSAK 59, laporan ini disebut dengan laporan sumber dan penggunaan Al-Qardul Hasan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan arti antara Al-Qard dengan Al-Qardul Hasan dan tidak ditemukan pengertian yang baku dari Al-Qardul Hasan. Maka laporan ini disempurnakan dengan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dalam PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dijelaskan bahwa entitas syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjuk sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan, penggunaan dana kebajikan, kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan, saldo awal dana penggunaan dan kebajikan, dan saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.